Dunia digital dan juga internet tuh udah ngebuka peluang baru untuk para konten kreator, salah satunya adalah industri sosial media. Influencer ataupun yang kita sebut sebagai konten kreator punya cara yang beda-beda untuk menghasilkan ataupun punya penghasilan dari konten berdasarkan dengan jumlah followers mereka. Nah, jumlah followers ini juga punya potensi besar untuk menentukan penghasilan mereka dari sosial media. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian rata-rata penghasilan influencer berdasarkan followersnya. Kalian yang tertarik untuk monetisasi konten kalian dari endorsement ataupun kerjasama sama brand. Yang penting sebelum kalian dengerin analisisnya, kalian bisa subscribe dan juga like video ini. Oke, sebelum kita bahas peluang dan juga sumber penghasilan influencer, kita bakal bahas dulu kategorinya dan juga breakdown satu persatu. Kategori influencer itu ada 4, ada nano, mikro, makro, dan juga mega berdasarkan followersnya. Yang pertama kita bakal breakdown dari yang nano influencer, biasanya dia tuh punya followers 1000 sampai 10.000. Sementara untuk yang mikro biasanya followersnya kisaran dari 10.000 sampai 100.000, sedangkan yang makro biasanya 100.000 sampai di angka 1 jutaan. Sementara untuk influencer yang followersnya itu udah di atas 1 juta, biasanya itu udah mega influencer ya, kayak Fuji, Raffi Ahmad, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum kita bahas rata-rata penghasilan influencer dalam 1 bulan, kita bahas dulu kira-kira sumbernya dari mana aja sih penghasilan mereka itu. Nah, aku bakal jelasin ke kalian. Yang pertama itu biasanya dari endorse. Endorse itu adalah kerjasama sama brand, dimana konten kreator tuh bakal nge-review produk dari brand tersebut. Yang kedua adalah affiliate marketing, dimana affiliate marketing ini konten kreator itu dibayar ataupun dapat penghasilan dari komisi dari produk yang berhasil mereka jual di akun ataupun konten mereka. Yang ketiga bisa partnership ataupun kolaborasi, di mana brand bakal ngajak konten kreator tuh untuk visit ataupun untuk jadi brand ambassador. Nah, masuk ke rata-rata penghasilannya, yang pertama adalah nano influencer. Untuk nano influencer ini sendiri di followers 1000 sampai 10.000, biasanya untuk per satu video tuh ada di angka 300 sampai 500. Nah, kalau kita asumsiin dalam 1 bulan ada 5 sampai 6 brand yang masuk, mungkin rata-rata penghasilannya sekitar 2 sampai 3 jutaan. Tapi correct me if I'm wrong, ini aku cuma pakai data besarnya aja, karena setiap konten kreator itu sendiri beda-beda berapa brand yang bisa dia dapetin dalam 1 bulannya. Untuk mikro sendiri biasanya tuh rata-rata ada di angka 5 sampai di 10 juta tergantung berapa brand yang bisa masuk dalam 1 bulan. Nah, untuk mikro influencer itu sendiri yang punya followers 10 sampai 100.000 biasanya jangkauannya cukup luas, tapi ini tuh udah cukup umum. Kayaknya sekarang untuk followers 10-20.000 tuh udah hal yang biasa. Orang-orang sekitar kita juga mungkin ada beberapa yang kayak segampang itu untuk dapetin 10 sampai 20.000. Nah, next yang selanjutnya adalah makro yang punya followers 100.000 sampai 1 juta. Penghasilannya ini sendiri bisa di kisaran 20, 30 sampai 40 jutaan dalam 1 bulan, tergantung berapa brand yang bisa masuk dalam 1 bulan pastinya. Biasanya yang makro influencer ini sendiri emang influencer gede yang emang ketika dia tuh sharing ataupun ngomong gitu, audiens tuh dengan gampang untuk ngikutin. Jadi untuk mega influencer ini sendiri penghasilannya bisa sampai 100 ataupun di atas 100 juta, tergantung lagi sama brand yang kerjasama dengan dia. Rata-rata mungkin bisa di kisaran 300 juta sampai 500 jutaan. Jadi udah ada bayangan kan harus punya berapa followers untuk punya penghasilan impian kalian.